Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Yuli TKW Singapura. Di video kali ini terpaksa aku harus menggunakan dubbing suara karena sebenarnya tadi siang itu video ini sudah sempat naik ya teman-teman. Tetapi setelah naik itu ternyata terkena pelanggaran hak cipta. Memang waktu perekaman video ini itu banyak banget suara-suara musik ya teman-teman. Karena biasalah di pernikahan orang India, kalian tahu sendiri kalau kita lagi nonton film-film Bollywood itu kalian juga tahu kan, kalau ada acara nikahan, acara sedih itu semuanya tuh pasti nyanyi-nyanyi. Jadi kurang lebih hampir sama kayak di film-film Hollywood itu acara pernikahan kali ini itu, karena yang nikah itu orang India dan ini menggunakan adat India yang kental ya teman-teman. Jadi itu banyak banget acaranya itu yang diisi dengan nyanyi-nyanyi. Jadi itulah yang menjadi alasan terkena pelanggaran hak cipta. Pokoknya ini itu adalah pengalaman pertama aku menghadiri acara pernikahan orang India. Meriah banget ya. Ini walaupun orang India tapi dia itu benar-benar orang yang tajir ya, konglomerat gitu. Jadi dia itu pernikahannya itu dia nyewa hotel dan benar-benar meriah banget pokoknya pernikahannya itu. Walaupun ini pernikahannya orang India tetapi tamunya itu kebanyakan itu dari berbagai negara ya teman-teman. Ada yang dari Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, USA, Korea, terus negara, pokoknya itu banyak banget lah negara-negara lain, itu enggak hanya dari India sendiri. Karena memang pengantinnya itu dia itu pengusaha sukses. Jadi dia itu relasinya itu banyak banget, nggak hanya dari orang India saja. Datang ke undangan pernikahan ini mengingatkan aku di masa kecil aku ya. Dulu itu waktu aku kecil itu aku suka banget nonton-nonton film Bollywood ya. Kalian kalau anak kelahiran tahun 90-an pasti juga pernah ngalamin ya, zaman dulu itu banyak banget di TV itu film-film Bollywood itu ya. Kalau film-film India itu kan kebanyakan itu dia tuh nyanyi, nari. Aku kira itu hanya ada di dalam film ya. Ternyata setelah aku menghadiri acara pernikahan ini, aku baru nyadar, aku baru ngerti. Ternyata memang adatnya mereka itu kalau ada acara apapun itu pasti ada acara nyanyi dan jogetnya. Entah itu pernikahan ataupun acara sedih juga ada nyanyi-nyanyinya juga. Untuk musiknya sendiri itu kental banget dengan kendang ya. Menurut aku tuh kendangnya itu kenceng banget. Dan aku tuh jadi teringat kalau di kampung aku tuh jaranan ya. Kalau di kampung lagi nonton jaranan itu jadi kayak kurang lebih hampir sama musiknya tuh kayak di pernikahan yang aku hadiri ini. Tapi sayang banget ya, ini musiknya nggak bisa masuk karena terkena pelanggaran hak cipta. Karena aku saking gabutnya di acara pesta pernikahan ini, aku nggak mau makan apa-apa ya. Karena emang lidah aku itu nggak bisa masuk dengan makanan India, bukannya apa-apa ya teman-teman. Karena bumbunya itu terlalu tajam ya untuk aku nggak bisa makan. Jadi untuk mengisi waktu aku biar nggak bosen sama majikan aku disuruh masang henna kayak gini. Biar aku ada kegiatan, nggak boring lah nungguin orang pesta dan makan-makan. Karena majikan tahu ya aku itu nggak bisa makan makanan India. Jadi walaupun aku pergi ke pestanya orang India kayak gini, untuk masalah makan aku selalu diorderin makanan luar oleh majikan aku ya teman-teman. Karena majikan aku tahu kalau aku tuh emang nggak bisa, dari dulu tuh nggak bisa kalau disuruh makan makanan India. Untuk masang henna sendiri ini juga pengalaman pertama aku. Pokoknya ini itu berkesan banget ya, menjadi pengalaman yang sangat berharga dan berkesan di hati aku ya sebelum aku habis finish kontrak ya. Jadi nanti ini bisa menjadi kenangan dan cerita tersendiri. Pesta kali ini itu diadakannya itu malam hari ya teman-teman. Aku itu datang atau sampai di hotel itu sekitar jam 3 sore. Dan setelah itu jam 5 itu kita harus menghadiri acara pesta kayak gini. Aku nggak tahu ini tuh udah nikahan apa belum atau apa gitu ya. Kita kan kalau orang Indonesia itu kan ada siraman, ada lamaran, terus ada ijab kabul gitu kayak orang Muslim ya. Kalau orang Kristen kan ada itu pemberkatan kayak gitu ya. Tapi kalau orang India itu aku nggak tahu
Aku nggak tahu prosesnya gitu. Aku tanya majikan aku, kata majikan aku juga dia juga nggak tahu, cuma ngikutin aja alur cerita di dalam pesta kayak gitu, cuma ikut-ikutan aja. Dan untuk acara besoknya itu kita mau pergi ke kuil ya, kata majikan aku sama anak-anak, dan pokoknya semualah, nggak hanya kita aja tapi semua tamu undangan itu kita mau dibawa ke kuil katanya gitu. Nggak tahu di kuilnya itu apa, mungkin untuk sembahyangan atau apa ya teman-teman, tapi kata majikan aku ya udah ngikut aja gitu. Padahal sayang banget, ini musik di pernikahannya itu bagus banget, tapi aku nggak bisa menaikkan musiknya ya, nanti takutnya terkena pelanggaran hak cipta. Sebenarnya bukan hanya dari suara kendangnya aja itu yang bermasalah, tetapi karena di sini ada DJ ya teman-teman. Di pernikahannya itu mereka itu nyewa DJ, dan DJ-nya itu muter musik-musik India yang memang mempunyai hak cipta. Jadi itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Atau mungkin ini video ini ya, pesta pernikahan ini tuh videonya sudah naik ke YouTube. Jadi itu juga bisa berpengaruh menjadi hak cipta. Sebenarnya kalau bisa milih itu aku nggak mau dibawa ke pesta kayak gini, karena sebenarnya kalau aku pergi ke pesta kayak gini tuh aku tuh repot ya teman-teman, lebih repot karena aku mesti membawa 2 momongan. Apalagi di dalam pestanya itu berdesak-desakan, dan ini pestanya orang India, kalian bisa lihat sendiri mereka itu pada goyang, pokoknya goyang dumang semuanya. Dan itu aku takutnya itu anak-anak keinjak atau kesenggol gitu ya teman-teman. Dan ini tuh suara musiknya tuh kenceng banget sampai telinga aku itu sampai berdenging. Apalagi kalau pas momen dipukul itu kendangnya ya, kendang khas Indianya itu dipukul itu, aduh telinga aku itu sampai berdenging. Apalagi ini acaranya itu diadakan di gedung atau di ruangan yang kedap suara ya, kalian bisa bayangin sendiri itu suaranya pasti mantul ya, nggak bisa keluar. Jadi pokoknya mantep banget untuk suaranya. Sehabis pesta itu dijamin telinga aku tuh bisa berdenging. Tetapi aku juga bersyukur aku dibawa ke pestanya pernikahan orang India ini, karena ini adalah pengalaman pertama aku. Jadi aku bisa lebih tahu ya adat-adatnya orang India tuh seperti apa. Ternyata memang benar-benar persis kayak di film-film Hollywood itu. Kalau ada acara pernikahan itu mereka itu pada goyang-goyang dan ada musik joget-joget gitu. Aku itu baru tahu, dan majikan aku tuh juga ikut-ikutan joget juga. Katanya dia itu udah latihan, mereka itu latihan ya teman-teman, kolega bisnisnya itu semuanya latihan untuk memberi kejutan atau surprise ya untuk pengantinnya. Karena adatnya orang India itu untuk teman-teman terdekatnya itu dia itu dimintain untuk joget ya sebagai persembahan gitu kalau menurut mereka itu. Dan kalian bisa lihat kekompakan mereka itu menghadiri acara pesta kayak gini ya, pesta pernikahan orang India tuh semuanya menggunakan baju khas India. Padahal mereka itu nggak hanya dari orang India aja, ada yang ada bulenya, ada Cinanya, ada Melayunya, ada orang Jawanya juga. Aku kemarin itu juga ketemu orang Indonesia yang pakai batik pas menghadiri acara pernikahan ini ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran apakah pembantu yang dibawa ke pesta ini itu cuma aku, jawabannya itu tidak ya teman-teman. Banyak kok majikan-majikan yang membawa pembantunya datang ke pesta ini, apalagi mereka yang punya momongan. Teman-teman bos aku itu banyak banget yang bawa pembantunya juga datang ke pesta pernikahan ini. Jadi nggak hanya aku saja. Tapi kalau kalian tanya mereka di mana, itu mereka itu berpencar, mereka itu lagi ngerekam ya teman-teman. Karena momongan mereka itu agak besar, jadi mereka itu bisa lebih leluasa ngerekam videonya. Nggak kayak aku kayak gini, aku sambil megangin momongan itu jadi agak susah ya, dan harus mencari spot atau tempat-tempat yang aman, jangan sampai kesenggol atau keinjek momongan aku, nanti aku bisa kena komplain. Dan pas waktu di pesta ini aku juga ketemu mbak-mbak Indonesia ya yang kerja sama orang India. Aku lihat dia itu juga ngerekam-rekam gitu, tapi kita nggak ada ngobrol karena aku takut dia itu selalu berpegangan dengan
mbahnya ya yang dijaga itu mbah-mbah tapi orang India gitu. Jadi karena ada majikan di sampingnya, jadi aku juga tahu diri lah, aku nggak mau nyapa, takutnya nanti majikannya komplain. Mbaknya itu cuma ngeliatin aku sambil senyum-senyum aja, dan dia itu juga ngerekam gitu ya. Majikannya juga joget-joget, dia ketawa-ketawa. Hai mbak, misalkan kamu ngelihat video aku atau video aku tuh lewat di beranda kamu, aku sapa ya, halo mbak, aku kemarin yang ketemu kamu yang senyum-senyum di pesta itu, tapi nggak berani nyapa kamu, bukannya sombong, cuma aku tuh takutnya kamu kena komplain nanti kalau aku tegur, karena nggak semua majikan itu suka kalau pembantunya itu ngobrol dengan pembantu lainnya. Karena udah capek, jadi aku bawa anak-anak balik ke kamar hotel ya teman-teman. Dan biar kita bisa istirahat, karena di pesta tadi itu musiknya terlalu kenceng. Jadi majikan aku nyaranin aku untuk bawa anak-anak balik ke kamar hotel aja untuk istirahat. Dan kalau kalian tanya kenapa aku pergi ke pestanya nggak make up sama sekali, karena aku itu malu kalau di make upin terlalu menor. Jadi aku lebih memilih yang biasa aja kayak gini, karena aku juga sadar diri aku di sini tuh hanya sekedar pembantu. Kalau terlalu menor itu kelihatannya kayak nggak sopan gitu menurut aku. Dan memang dasarnya aku itu orangnya nggak suka yang terlalu glamor. Akhirnya anak-anak tidur juga ya teman-teman. Aku tuh capek banget, kaki aku sampai kayak orang pincang gini jalannya karena sakit ya. Tadi majikan aku kesini nanyain aku udah makan apa belum. Tuh, aku tadi tuh order makanan dari hotel karena di pesta tadi itu anak-anak nggak mau makan, jadi aku order minta dikirim ke dalam kamar hotel. Terus aku nggak mau, aku order makanan, kata majikan aku ya bagus. Lain kali kalau anak-anak nggak mau makan, kamu order makanan kayak gitu aja. Kalau ditanya bilnya, disuruh jadiin satu atas namanya bosku dan atas nomor kamar ini aja gitu ya. Jadi kayak gitu, aku tuh setiap liburan gitu, aku tuh kalau apa-apa disuruh order, terus kalau suruh bayar itu disuruh masukin ke dalam tagihan kamar kayak gitu ya teman-teman. Dan karena ini aku udah capek banget ya, sampai nggak kuat ini, sampai tadi aja waktu makan itu kita nggak sempet ya bikin video karena capek banget ya, udah terlalu capek perjalanan dari Singapura menuju ke Bangkok. Habis nyampe sini bener-bener nggak istirahat sama sekali. Bayangin turun dari pesawat, habis dari pesawat kita langsung naik kendaraan darat ya. Habis naik kendaraan darat sampai hotel jam 2 sore, nyampe hotel jam 3-nya sudah masuk ke pesta ya. Orang gila mana ini yang kuat ya, ya Allah. Mudah-mudahan aku tuh tetap dikasih kesehatan, badan yang bugar ya. Kayak gini teman-teman, kalau ikut orang luar negeri itu apalagi ya, orang-orang bule itu ya kayak orang nggak punya, capek ya kok kalau mikir-mikir itu kok nggak bisa nyampe itu deh pikiran aku itu. Mereka itu kenapa kok strong sekali gitu ya, tenaganya tuh kenapa kok kuat sekali gitu ya. Ini kalau nanti mendapatkan pembantu yang gampang mabuk ya, mabuk darat ya, mabuk kendaraan ya. Bayangin habis dari pesawat langsung naik mobil, habis dari mobil langsung berangkat lagi pergi ke pesta ya teman-teman. Dan kebanyakan kita tuh kalau liburan lebih capek kayak gini, ini masih mending. Biasanya tuh malah yang harus naik ferry lah, harus inilah, harus itu. Ini masih mending. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku tuh pengen nangis sampai. Ya udah, nggak apa-apa, dinikmati saja, dinikmati saja ya teman-teman. Alhamdulillah majikan aku tuh orangnya pengertian banget. Aku kalau capek itu ya udah kamu tidur gitu. Dan karena aku udah capek banget, jadi videonya mesti aku akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye, tetap semangat. Nih matanya udah tinggal 5 menit. All you have to do is